Shalom teman-teman Lightshot semua, senang banget gue bisa ketemu kamu lagi di dalam channel YouTube ini. Saat ini gue mau membahas tentang hal yang banyak ditanyakan oleh kamu, yaitu soal berpuasa. Ini ditanyakan sama gue sering, jadi sehingga gue harus mengulang-ulangnya. Jadi daripada gue ngulang-ulang untuk menjawab hal ini, makanya gue akan merangkum ini dalam video ini. Check this out. Oke, yang pertama adalah pertanyaan apakah puasa masih ada dalam kekristenan? Kalau kita lihat di dalam Yoel 2 ayat 12 berkata, "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dengan berpuasa." Ini artinya bahwa puasa digunakan sebagai sebuah langkah pertobatan atau sebuah langkah untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, seringkali lu banyak bertanya bahwa, tapi itu kan di perjanjian lama ya, di perjanjian baru nggak ada lah puasa. Salah banget, karena di perjanjian baru sama banyaknya membahas tentang puasa. Contohnya waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang jangan jadi munafik, itu di Matius 6 ayat 16, dia bilang begini bahwa jika kamu berpuasa, hendaklah wajahmu jangan muram seperti orang munafik. Artinya bahwa dia merekomendasikan kepada kita untuk berpuasa. Bahkan di Matius 17 ayat 21 berkata bahwa jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Kita tahu bersama bahwa ayat ini membahas bagaimana murid-muridnya tidak bisa mengusir setan saat itu, dan waktu itu Tuhan Yesus mengusir setan tersebut, lalu ditutup perikop itu dengan ayat ini bahwa jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tetapi apakah itu berhenti hanya sampai di Tuhan Yesus? Lanjut di Kisah Para Rasul, diulang-ulang bagaimana para rasul setelah peninggalan Tuhan Yesus, mereka terus berpuasa dan berdoa, terutama saat mereka harus memutuskan sesuatu yang besar. Bahkan Rasul Paulus sendiri di dalam 2 Korintus 11 ayat 27 juga mengatakan bahwa dia sendiri berpuasa. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpuasa. Pertanyaan yang lu nanti-nantikan terus, bagaimana cara kita berpuasa di dalam kekristenan? Nah, kita ambil 5 tokoh yang berpuasa, saya urutkan sesuai dengan durasi mereka dalam berpuasa. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah puasa Daud. Puasa Daud itu bagaimana? Puasa Daud ini adalah waktu dikatakan bagaimana anaknya Daud sakit, maka dia masuk di dalam doa puasanya dia, semalam-malaman dia tidak bergerak, dia berdoa terus-menerus sampai pagi, dan ini dilakukan oleh Daud selama 7 hari. Nah, artinya bahwa puasa ini lebih kepada puasa tidak tidur, tetapi terus berdoa. Jadi puasa ini secara praktis kamu bisa lakukan mulai dari jam 6 malam, waktu matahari sudah terbenam, sampai jam 6 pagi. Jadi ini adalah puasa begadang, puasa nggak tidur, kamu hanya terus berdoa. Kalau kamu kuat, kamu bisa melakukannya selama 7 hari. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yaitu puasa Ester. Nah, puasa Ester ini termasuk berat. Kalau puasa Daud, kamu bisa memakai buka puasa. Kamu bisa buka puasa umpama waktu kamu mulai puasa jam 6, waktu jam 6 pagi, kamu sudah bisa makan. Tetapi puasa Ester ini adalah satu-satunya puasa mungkin yang kita sebenarnya tidak boleh berbuka sepanjang malam sampai sepanjang hari. Kenapa? Karena puasa Ester ini dilakukan kalau kamu kuat yaitu 3 hari 3 malam tanpa makan sama sekali, tetapi boleh minum. Nah, kebanyakan saya dengar murid-murid saya berhasil melakukannya selama 3 hari 2 malam. Dan ada beberapa, walaupun saya nggak yakin bisa melakukannya selama 3 hari 3 malam. Ada beberapa laporan, walaupun tidak langsung pada saya, mengatakan bahwa mereka berhasil melakukannya 3 hari 3 malam. Ini puasa Ester. Jadi umpama kamu buka puasa, start puasa hari Senin jam 12 siang, lalu kamu buka puasa dulu, lalu kamu baru
berpuasa Senin, Selasa, Rabu jam 12 siang kamu sudah boleh buka. Jadi kalau kamu kuat, kamu bisa melakukannya selama 3 hari 2 malam. Tapi kalau belum kuat, kamu bisa melakukannya 2 hari semalam. Nah, ini adalah puasa Ester. Kita tahu bersama puasa Ester ini dilakukan oleh Ester waktu dia harus menghadap raja saat itu, sementara ia menghadap raja itu beresiko akan nyawanya. Jadi saat itu bila seseorang tidak dipanggil tetapi menghadap raja, itu artinya kalau rajanya nggak suka, kamu berarti melawan raja dan kamu bisa dihukum mati. Jadi Ester melakukan puasa ini dan ternyata waktu dia datang, raja tidak menolak dia tetapi berkenan kepada dia. Oke, kita lanjut kepada puasa yang ketiga. Puasa yang ketiga ini adalah puasa Daniel atau puasa vegetarian. Ini sebenarnya pada dasarnya adalah puasa nggak makan makanan enak. Karena selama kamu melakukan puasa ini, kamu hanya makan sayur aja. Tetapi pada masa itu karena sebenarnya makanan pokok mereka daging, jadi mereka memberikan daging dan sayur. Jadi selama kamu makan sayur dan nasi dan minum air putih, kamu telah melakukan puasa Daniel. Tidak ada berbuka puasa, tidak ada cheating day, nggak boleh makan makanan enak, cuman boleh makan nasi, sayur, dan minum air putih. Ini bisa dilakukan selama 10 hari, paling kurang 10 hari, atau lebih sesuai kemampuan kamu. Oke, kita lanjut ke puasa nomor 4. Puasa nomor 4 adalah puasa Ayub. Puasa Ayub ini sebenarnya adalah puasa tidak bicara. Jadi, selain tidak makan, puasa Ayub juga adalah Ayub tidak bicara atau tidak boleh berkomunikasi sama orang lain. Nah, tips untuk melakukan puasa ini, please kasih tahu orang-orang terdekat kamu, 1-2 orang saja, supaya mereka jangan salah paham bahwa kamu tidak akan bicara karena kamu sedang melakukan sebuah puasa. Ini penting, jangan sampai terjadi kesalahpahaman, mungkin akan jadi heboh karena kamu mendadak tidak bisa bicara. Jadi sebenarnya puasa kita nggak boleh kasih tahu orang kalau kita lagi puasa. Tetapi mungkin di dalam puasa Ayub adalah pengecualian. Tetapi kamu nggak boleh kasih tahu semua orang bahwa setiap kali orang tanya, ngobrol, lalu kamu kasih tahu bahwa sorry, gue lagi puasa Ayub, jadi gue lagi nggak bisa ngobrol. Itu udah sama kayak sebenarnya kita lagi pamerin bahwa kita puasa. Cukup kasih tahu beberapa orang dan sebaiknya memang menghindar dari sebuah hubungan sosial dengan orang lain, hubungan sehari-hari, dengan tidak karena memang kamu harus tidak berbicara. Jadi memang harus dijaga puasa Ayub ini. Oke. Puasa Ayub bisa kamu lakukan 7 hari lebih. Sebenarnya puasa Daniel lebih sulit karena di atas 10 hari. Cuman karena puasa Ayub tidak makan, jadi kamu dan tidak bicara, jadi bagi saya puasa Ayub ini lebih berat daripada puasa Daniel karena kamu tidak makan. Oh iya, untuk buka puasanya kamu bisa lakukan setiap hari boleh di puasa Ayub. Umpama kamu hanya boleh sekali makan, yaitu umpama kamu pilih jam 6 malam. Selain itu tidak boleh makan sama sekali, dan juga kamu tidak boleh makan berlebihan, hanya 1 porsi sedang secukupnya. Tidak boleh ada ngemil lagi setelah kamu makan. Oke, kita lanjut ke puasa yang terakhir, puasa nomor 5, yaitu puasa penuh. Puasa penuh ini dilakukan oleh Tuhan Yesus, juga dilakukan Musa, dan juga dilakukan oleh nabi-nabi, bahwa mereka melakukan sebuah puasa penuh, yaitu selama 40 hari. Hanya saja berbedanya bahwa kemungkinan kita nggak akan tahan selama 40 hari berpuasa, dan puasa ini kamu selama puasa boleh minum. Sama seperti Ayub, puasa ini boleh minum. Kamu boleh minum, kecuali ada beberapa orang tidak melakukan minum sama sekali di puasa Ester. Tapi ini puasa boleh minum karena pada ayat tersebut, ayat yang menyatakan bahwa Yesus tidak makan, itu hanya mengatakan dia tidak makan, tapi tidak mengatakan bahwa dia tidak makan dan tidak minum. Jadi kamu boleh makan, kamu boleh minum, tetapi ingat kamu hanya boleh sekali makan, karena nggak mungkin kita bisa kuat selama 40 hari berturut-turut nggak makan.
kecuali kamu sudah sering berlatih dengan berpuasa. Biasanya orang yang sudah sering berlatih dengan berpuasa akan kuat, bisa melakukannya selama 40 hari. Tapi kalau kamu belum pernah melakukan puasa, nggak terbiasa sama puasa Daud, nggak terbiasa sama puasa Daniel, nggak terbiasa sama puasa Esther, atau yang puasa Ayub, jangan langsung loncat ke puasa penuh seperti ini, karena akan jadi mungkin agak berbahaya buat kesehatan kamu. Nah, saya dulu biasa melakukannya waktu saya masih mahasiswa, lagi liburan sekolah, lagi liburan kuliah, itu panjang liburannya, jadi bisa melakukan hal ini. Nah, ini adalah puasa yang terakhir, yaitu puasa penuh selama 40 hari. Nah, ada caution di dalam puasa-puasa ini, ada sebuah peringatan di dalam puasa-puasa ini. Karena sebenarnya bahwa puasanya itu sendiri bukanlah sebuah target utamanya. Tidak makan atau berpantangan itu bukan target utamanya. Target utamanya sebenarnya adalah berdoa. Puasa adalah sebagai alat penguat dari doa kamu. Jadi puasa ini lebih menekankan kepada doa dan hubungan kamu dengan Tuhan, dan puasanya sendiri hanya sebagai secondary aja, menunjukkan keteguhan hati kamu. Jadi tidak fokus kepada makannya, tetapi harusnya fokus kepada doanya. Ya, puasa tanpa disertai doa, penyembahan, dan benar-benar cari wajah Tuhan, yaitu adalah sia-sia. Karena sebenarnya yang utama adalah bagian tersebut, yaitu doa, penyembahan, dan mencari wajah Tuhan. Nah, peringatan yang kedua adalah jangan menganggap bahwa waktu kamu berpuasa, hal ini akan membuat kamu menjadi sakti. Tidak, berpuasa adalah, memang berpuasa banyak dilakukan orang-orang untuk menambah atau boost dia punya pertumbuhan rohani. Ada yang melakukan puasa karena punya nazar, punya permintaan-permintaan khusus buat Tuhan. Ada yang untuk pertobatan, ada yang untuk sebuah langkah baru, ingin lebih sungguh-sungguh hidupnya dalam Tuhan. Tetapi jangan sampai puasa kamu lakukan sebagai sebuah perbuatan yang membuat kamu merasa mendapatkan sebuah pencapaian rohani. Kalau kamu melakukan hal itu, maka sia-sialah puasa kamu. Jadi sebaiknya waktu kamu berpuasa, jangan ada yang tahu, kecuali puasa Ayub, karena akan jadi runyam kalau kamu nggak kasih tahu siapa-siapa, kamu sama sekali nggak bicara. Tetapi sebaiknya jangan ada yang tahu kalau kamu sedang berpuasa. Oke? Demikian tentang puasa. Jadi kalau kamu concern banget sama pertumbuhan rohani kamu, atau kamu pengen punya sebuah permintaan sama Tuhan yang urgent banget, terdesak banget, kamu pengen mengubah hidup kamu akan dari satu hal menjadi yang lain, dan kamu pengen concern sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu bisa melakukan puasa-puasa ini. Tapi jangan sampai puasa-puasa ini sekali lagi menjadi sebuah kesombongan rohani. Kamu beritakan sama orang bahwa keren nih, gue lagi puasa. Itu jadi nggak guna puasanya. Oke guys, itu aja dari gue. Tetap semangat puasanya, jangan sampai bolong. Oke, God bless you. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.